Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video kali ini yang berjudul Mutual Redistribution 2 titik, dimana saya memiliki topologi router 1, router 2, router 3, dan router 4 dengan 2 titik redistribusi, yaitu pada router 2 dan router 3. Karena di router 2 ini saya memiliki 2 routing protokol OSPF dan RIP, sehingga harus diredistribut satu routing protokol ke routing protokol lainnya. Misalkan pada RIP diredistribut ke dalam OSPF dan OSPF diredistribut ke dalam RIP. Selanjutnya, satu titik redistribusi dia tidak memiliki resiko apapun, namun 2 titik redistribusi dia akan rentan terhadap routing loop, dimana area OSPF di sini komponennya itu router 1, router 2, dan router 3, sedangkan area RIP komponennya router 2, router 3, dan router 4. Oke, diinginkan dari router 1 mengakses ke interface loopback ke router 4 dengan destinasi IP address 4 dan 4 dan 4 dan 4. Selanjutnya, di masing-masing router ini saya sudah memiliki konfigurasi SAR. Terlihat di showerannya, pada interface-nya sudah saya beri IP address dan routing protokolnya juga sudah saya buat. Pada router 1 dia hanya memiliki routing protokol OSPF saja, dan pada router 4 dia hanya memiliki routing protokol RIP saja. Oke, terlihat IP address-nya sudah ada, begitu juga router RIP-nya. Dan pada router 2 dan router 3 saya memiliki 2 routing protokol yang berbeda, OSPF dan RIP. Ya. Di sini diredistribusi RIP ke dalam OSPF, dan pada routing protokol RIP diredistribusi OSPF dengan menyesuaikan metrik yang ada pada routing protokol RIP. Oke, di sini kita harus menyesuaikan metriknya. Selanjutnya di router 2 juga sama. Lihat IP address-nya sudah ada, dan juga routing protokolnya sudah saya buat yang telah diredistribusikan. Sekarang selanjutnya kita harus memastikan pada router 1 pada routing table-nya terdapat IP address 4444. Oke, selanjutnya untuk pengetesan kita akan shutdown di interface loopback 0-nya. Ini di sini saya shutdown. Oke, router interface loopback 0 pada router 4 sudah tidak aktif. Selanjutnya kita coba cek kembali IP root-nya. Ya, terlihat di sini dia masih memiliki IP address 4. Begitu juga pada router 2. Oke, dan jika kita trace ke IP address tersebut, terlihat dia akan ngeloop. Ya, sama. Pada router 3 juga. Oke, selanjutnya coba kita aktifkan kembali router 4-nya. No shutdown. Oke. Lihat di sini jika kita ping, dia masih tidak dapat mengakses IP tersebut meskipun sudah diaktifkan. Dan jika saya trace
terlihat dia masih ngeloop sehingga ke hop 30. Routing loop tersebut terjadi karena pada satu titik redistribusi router 2 lebih memilih menginstal di router 2. Kita cek IP rootnya ya, dia memilih menginstal RIP, sedangkan pada redistribusi lain yaitu pada router 3 dia lebih memilih OSPF. Oke. Dan tentunya router akan memilih yang nilai administratif distance-nya paling rendah, sehingga akibatnya paket tidak akan memilih ke area RIP dengan administratif distance 120. Ini AD-nya 120, sedangkan pada SPF AD-nya 110. Oke, sehingga akibatnya paket tidak akan memilih ke area RIP yang administratif distance-nya lebih tinggi, melainkan kembali lagi ke area OSPF dengan administratif distance yang lebih rendah, demikian seterusnya sehingga paket ngeloop dan tidak pernah sampai ke network yang dituju, yaitu IP address 4.4.4.4. Maka solusinya harus dibuat agar kedua titik redistribusi ini, router 2 dan router 3, lebih memilih RIP dibandingkan OSPF, yakni dengan membuat nilai administratif distance RIP yang diredistribute lebih kecil dibanding OSPF. Misalkan saja administratif distance-nya kita ganti menjadi 109, maaf. Oke, kita konfigurasi pada router 2 yang menjadi titik redistribusi. Konfigurasi terminal router RIP dengan command distance 109, source IP address yaitu 10.10.10.4 yang menjadi source IP addressnya, dengan wildcard bitnya 0. Begitu juga pada router 3. Konfigurasi terminal router RIP, distance-nya kita rubah menjadi 109, lebih kecil dari distance-nya OSPF, dengan source IP address 4, wildcard bit 0. Coba kita cek pada routing table-nya. Ya, terlihat di sini IP address 4444, administratif distance-nya sudah berubah menjadi 109 sesuai yang kita create sebelumnya dengan distance 109, sehingga dia tidak lagi ngeloop. Begitu juga pada router 3 yang sebelumnya dia memilih OSPF, so IP root, terlihat di sini dia sudah berubah menjadi administratif distance 109 dengan routing protokol RIP. Dan bagaimana perubahan pada router 1? Kita akan coba testing. Cikoy, dia sudah bisa mengakses IP address 4, dan jika kita trace dia seharusnya tidak lagi ngeloop. Ya, terlihat dia melewati network 12 maupun network 13, artinya dua jalur tersebut digunakan secara bersamaan hingga sampai di destinasi yang dituju, yaitu IP address 4.4.4.4. Oke teman, ini saja yang dapat saya sampaikan pada lab ini. Semoga bermanfaat. Jika ada saran dan kritik, silahkan diberikan di blog saya. Ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.